Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita bisa hadir di sini. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh kita percaya bahwa Dia Tuhan yang ajaib, Dia sanggup melakukan segala perkara, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Sungguh Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepadanya. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetaplah Tuhan yang baik. Mari kita ambil waktu sejenak. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Yesus. Sebab kami percaya tangan-Mu yang ajaib. Kau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
haleluya selamanya. Tak akan kau iya selamanya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Yesus, Engkau beri kami kekuatan, penghiburan darimu. Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, jika saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan kami mau terus menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, saat ini kita ada di Bethany Generation. Nah, sore malam ini kita akan membahas soal kegabutan di rumah. Nah, kita kan udah masa karantina nih. Karantina selama mungkin 14 hari ya. Nah, Mei, kamu selama gabut ini, kamu ngapain nih? Anak kos nih ya, nonton drakor. Terus waktunya udah berubah. Malamnya itu matanya itu terang-terang banget, terus siangnya itu tidur kayak gitu. Paling gabutnya di situ-situ sih. Udah nggak tahu mau ngapain, mau ngerjain skripsi nggak bisa, pengennya di kafe tapi nggak bisa keluar gitu. Kalau di kafe biasanya dapat wifi sih. Wifi-nya kenceng, soalnya wifi-nya kenceng. gitu. Tapi sekarang kan nggak boleh, gitu. Nggak boleh keluar, harus physical distancing. Nah, Betul. sama sih, aku juga kadang ini, masa-masa gini, kadang mau keluar parno, takut. Terus gimana ya? Kayaknya kalau dengar orang bersih, langsung itu ngapain ya? Terus dengar orang, sedikit, kayak Batuk dikit langsung ingat betul, nyawa langsung gitu. inget nyawa gitu loh. Jadi rasanya tuh aduh Tuhan Yesus tolong deh gitu ya. Jadi rasanya takut banget. Nah, ini kalau Cik Siska nih sekarang. Cik Siska gimana nih? Gabut sebagai mama ya. Sebagai mama nih. Sebagai mama nih nungguin anak sekolah ngerjain tugas online di sekolah. Jadi pindah kerjaan. Jadi biasanya guru les, sekarang lesin anak sendiri. Terus habis itu mau nggak mau harus masak gitu. Terus kalau yang bikin seneng sih karena ngumpul sama anak biasanya kan seharian cuma ketemu sampai sore aja. Tapi sekarang bisa full seharian dengan anak gitu. Nah, kan masa-masa ini gabut banget ngerjain sesuatu yang kadang nggak jelas, drakor sampai berapa seri, terus mungkin baca komik sampai yang tebel sampai juga habis, biasanya nggak habis gitu ya. Bener. Terus mungkin tiktokan ya, menghibur diri dengan tiktokan lah, banyak banget. Sampai bahkan ini ada yang buat sesuatu ini gambar-gambar desain peta rumah hari ini ke kebun, hari ini jadi peta rumah sampai apal semua deh. Nah, kayak gitu, hal-hal yang kadang sesuatu yang ya mungkin menghibur diri lah daripada gabut gitu ya. Daripada diem nggak tahu mau ngapain. Daripada diem nggak mau ngapain, nggak tahu ngapain, nggak jelas gitu. Nah, kadang kegabutan ini mungkin nggak jelas, tapi ada sesuatu yang gimana ya,
kita pengennya ngelihat sesuatu yang di luar gitu loh. Gimana nih sis? Ya kalau kayak gitu sih, iya juga sih kemarin tuh sempat baca-baca kan kalau kita otomatis kalau di rumah terus otomatis kan mau nggak mau buka HP. Begitu buka HP, yang dilihat tiba-tiba ada kayak donasi-donasi gitu, yang kayak kitabisa.com dan sebagainya gitu. Terus habis itu waktu ngeliatin, iya juga ya, kasihan juga nih orang-orang yang masih kerja harian tuh, ya kan? Kalau kita sempetin keluar sebentar gitu, kadang-kadang aku juga kan keluar nih naik mobil gitu ngeliatin di jalan gitu, kasihan juga ngeliatin pedagang-pedagang, tukang beca, terus habis itu gojek online tuh masih mereka pada berdiri di pinggir jalan, terus kayak mukanya tuh kayak muka sedih gitu. Jadi tak pikir-pikir apa sih yang harus bisa kita kerjakan gitu loh untuk bisa berbagi pada saat di masa-masa sulit ini. Kemarin sih kepikirannya sempat kontak beberapa teman soal penggunaan masker. Terus saya tak liatin kok kelihatannya kalau yang pakai masker itu banyak bisa melindungi, jadi bisa mengurangi tingkat penularan bisa jumlahnya bisa menurun. Dan kemarin ada yang share juga di daerah Ceko ya, Dep ya, di daerah Ceko, di negara Cekoslowakia itu di situ dibilangin katanya mereka bisa meminimalisir tingkat penularan dengan cara menggunakan masker. Jadi sakit ataupun tidak sakit pakai masker gitu. Gimana nih kalau kita bikin aksi sosial tapi dari rumah gitu? Punya ide enggak, Dep? Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di rumah juga saat ini gabut mau ngapain, mungkin kalian punya apa ya, punya kain, mungkin bisa disumbangin. Kain kaos gitu ya. Kainnya kain apa sih, tahu nggak? Katanya sih kemarin ada beberapa yang bilang ada kain filter, tapi itu kan harus dibikin benar-benar standarnya kesehatan ya. Ada yang 3 lapis, ada yang 2 lapis. Tapi kemarin ada penjahit juga pakainya kain kaos deh. Nah, kain kaos kayak gini ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah nih, mungkin kalian bingung, mungkin kalian nggak tahu ngapain. Coba lihat, mungkin kalau lihat medsos, kalian juga parno juga kok dilihat, aduh corona lagi, Apalagi nyariin tentang hal-hal yang negatif. Nah, semuanya udah corona. coba cari sesuatu yang positif. Mungkin dengan kalian punya apa? Kalian punya kain-kain yang nggak kepake, kain kaos, kain apa filter tadi ya. Atau juga mungkin kalian punya kenalan yang bisa jahit pakaian APD. Ya betul. Pakaian APD, bener kan? Sekarang ini dokter-dokter lagi Kesusahan mereka, banget. Iya benar, kesusahan banget bahan itu karena mereka juga APD-nya kurang gitu loh. Nah, sekarang untuk teman-teman youth, apa yang kalian bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Ini yang perlu kita gali sama teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa juga kontak ke gereja dengan memberikan satu ide apapun juga yang bisa kalian lakukan untuk teman-teman kita yang ada di luar. Bener gak? Bener. Bisa juga loh Dep, umpama seperti kita bagi sembako gitu ya. Jadi umpama kan kita mikirin kayak tukang becak tuh, atau yang ibu-ibu yang jualan bakul-bakul sayur gitu kan, belum tentu kan mereka bisa dapat penghasilan yang sama seperti hari-hari biasa gitu. Jadi kalau kita bisa sisihkan uang kita, mungkin kita nggak ikut belanjain, tapi begitu kita bisa ngomong ke gereja, aku mau deh nih tak kasih uang jajanku 50.000 gitu umpama ya, umpama 50.000 gitu, terus kita kasih ke gereja, nanti kita yang siapkan untuk sembako untuk orang-orang yang masih bekerja sampai hari ini walaupun ada virus COVID. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, kita sebenarnya gereja punya saluran untuk teman-teman bisa berbagi bersama dengan kita. Nanti akan kita tayangkan nomor rekening gereja untuk kalian semuanya bisa berdonasi bersama-sama. Apa saja yang akan bisa didonasikan? Yang pertama adalah sembako. Sembako untuk orang-orang yang membutuhkan.
kita akan buat paket, satu paketnya itu 50.000 ya. Satu paketnya 50.000. Terus yang kedua adalah Masker. ini pembuatan masker. Jadi jangan lupa ya kalau keluar harus pakai masker. Stay safe. Stay safe ya. Terus yang kalau teman-teman yang punya link untuk pembuatan APD nanti bisa hubungi ke gereja juga. Atau misalnya gini Deb, kalau seandainya ada yang pinter jahit tuh, ya enggak? Iya, Sekarang kita betul. lagi butuh penjahit soalnya. Jadi kita ada channel yang penjahit yang sudah punya bahannya, tapi ternyata kita kekurangan tenaga penjahit tuh. Mungkin bisa hubungin gereja untuk aku mau dong ikut jahitin untuk bikin masker. Nah kita butuh banget tuh. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bingung, ini nih aku punya sumber, aku punya daya nih, tapi bingung mau dikemanain. Nah, gereja tuh bisa untuk kalian jadiin jaringan, jadiin koneksi gitu loh. Iya. Oh, aku punya ini. Kayak misalnya tadi, mungkin kalian bingung mau ngarahin uang kalian kemana gitu. Makanya kayak kita tuh sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang sekiranya jadi ide dari kalian sendiri. Gitu Iya. nggak, Ci? Jadi juga jangan gunakan HP kita, medsos kita untuk melihat sesuatu yang negatif terus, tapi berusahalah untuk membuat sesuatu yang Positif. The power of media sosial tuh bagus banget jika kita gunain dengan benar-benar baik. Soalnya kalau kita terlalu banyak baca berita negatif, jadinya banyak hal-hal yang Jadinya parnonya tuh makin naik parnonya gitu. berlebihan dan akan Mending bikin kita daya tahan tubuh kita juga turun. Mending kita bikin sesuatu yang positif, yang berguna bagi orang lain gitu. Iya, Daripada benar juga. banyak-banyakin yang negatif, akhirnya psikomatik juga kita tuh kayak jadi imun kita lagi turun gitu loh. Iya, Banyak-banyak terima berita parno gitu ya, imun kita turun. Mending apa yang harus saya bikin untuk bisa jadi berkat bagi orang Iya, lain. betul sekali. Gitu. Dan yang kedua, yang jangan sampai kita lupa, mumpung kita di rumah, ini seringkali kita lupa. Biasanya kita anak-anak muda, itu kan seringkali kalau nggak betah di rumah. Iya. Biasanya seringnya keluar, ngelayap, Suka sibuk. ngafe, nongki, Nongki. apalagi nih. Benar-benar cari alasan biar bisa Benar-benar keluar. cari alasan. Nah, ini anak-anak muda, mumpung di rumah, coba deh mulai lihat juga orang tua kalian. Tuh, Ya. bener banget. Bener nggak? Bener. Bener banget. Jangan cuma pegang Banyak HP. kan, kalau banyak tugas kan kayak aku nih, aku tuh banyak tugasnya kayak curhat ya. Kalau banyak tugas aku misalnya seminggu bisa kayak 3 kali nelpon papa gitu. Sekarang kayak bisa tiap hari gitu loh, kayak gabut ngapain kayak mau curhat kayak gitu. Ini udah malas banget ngomongin apa ya kayak gitu. Jadi ini saatnya kita Quality untuk time. quality time sama keluarga. Benar. Betul. Jadi yang pertama, yuk kita sibukkan diri dengan coba lihat keluar Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk jadi berkat. Ya. Dan yang kedua, Quality time, Quality time. menambah quality time sama keluarga. iya, Gitu. betul sekali. Jadi, oke teman-teman, jangan lupa yang pertama tadi apa yang bisa kita lakukan nanti akan kita tampilkan. Walaupun di rumah ya, Iya, Deb. walaupun di rumah kita akan tampilkan rekening donasi yang bisa kalian Benar. lakukan. Dan yang kedua, quality time. Quality time. Ya, keluarga lebih keluarga perhatian kita. dengan keluarga yang ada di sekitar. Iya, betul sekali. Nah, tadi bicara soal paket. Jadi minggu ini puji Tuhan kita udah dapat 10 paket sembako dan akan kita jalankan minggu ini. Nah, laporannya akan kita beritahukan di Betani Generation minggu depan. Jadi jangan lupa tetap saksikan Betani Generation minggu depan karena kita akan laporkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di minggu lalu kayak gitu. Jadi stay tune teman-teman. Oke, itu tadi bincang-bincang kita hari ini dan kita akan jumpa lagi Di minggu Jumat depan minggu depan. dalam acara Betani Generation. Generation. Dadah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah
untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Baiklah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Baik, Bethany Generation yang ada di rumah dan seluruh keluarga yang ada di rumah, kita sudah menyaksikan program pada malam hari ini, dan ada satu konklusi yang bisa kita ambil bahwa kita harus tetap berfungsi sebagai anak-anak Tuhan sekalipun kita terkungkung, sekalipun kita tidak bisa banyak bergerak. Tetapi yang penting adalah kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik, tetap konsisten, tunggu kegerakan kita selama minggu ini, dan akan kita laporkan di minggu depan. Oleh sebab itu, bagi saudara Bethany Generation yang ingin bergabung, ingin berkontribusi, silakan menghubungi Cidep, dan nanti kita akan laporkan semua yang masuk, donasi yang masuk untuk kita bagikan. Baik saudaraku, dan biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, melimpah dalam kehidupan saudara, dan Allah mengarahkan wajah-Nya untuk memberikan saudara sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Untuk mempelai Kristus yang membutuhkan konseling, Anda bisa menghubungi tim penggembalaan perwilayah atau dengan pejabat gereja dan gembala FA. Berikut kami sampaikan pihak-pihak yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan layanan konseling. Wilayah Tingkir, Supriyanto, 0856 2715 901. Yusuf Purwanto, 0812 2551 811. Daniel Ong, 0896 5965 0636. Wilandari, 0812 2906 4752. Wilayah Sidorejo, Satrio, 0819 1233 4438. Budi Sugiarto, 0812 1506 1964.
Edi Setiawan 0812 2564 348. Hari Berhitu 0818 746 247. Didi Supriyadi 0853 9496 1019. Wilayah Sidomukti Bambang Heru 0813 2578 3468. Dwi Novi 0856 4118 7008. Paulus KT 0878 2999 8889. Amos Srihono 0857 1300 3057. Wilayah Argomulyo Tony Baskoro 0856 4073 4016. Joni Purwoto 0852 2526 4383. Aji Kurniawan 0878 3459 9191. Diana Aji 0818 0580 3699. Untuk wilayah luar kota, Wiwi Sigit 0878 7087 0140. Wilayah Paraan, Denny Mustamu 0812 1698 5997. Paulus Widodo 0815 7504 6668. Wilayah Ungaran, Prio 0831 0876 0346. Untuk wilayah Ambarawa, Waluyo 0813 2550 3150. Saud 0877 2412 9160. Goto 0813 9021 6656. Memasuki bulan April ini, kami akan menyiarkan pelayanan rohani yang berbeda setiap harinya melalui channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan juga di Radio Betani 107.7 FM. Jangan lewatkan seluruh acara ini jam 8 malam setiap harinya. Untuk hari Senin akan ada tayangan Praise and Worship Session. Hari Selasa ditayangkan pengajaran tentang Yesus Kristus. Untuk hari Rabu kami akan menyiarkan Praise and Worship secara live. Hari Kamis giliran fellowship bersama FA. Untuk hari Jumat akan ada tayangan khusus untuk youth, dalam hal ini Powerhouse dan Gen A. Di hari Sabtu jangan lewatkan juga acara doa syafaat, dan tentu saja hari Minggu kami akan menyiarkan ibadah raya dan Eagles Nest. Khusus untuk ibadah raya Minggu, ibadah raya 1, 3, dan 4 akan disiarkan di Radio Elisa 103.9 FM dan Radio Betani 107.7 FM di jam setengah 7 pagi, setengah 11 siang, dan 4 sore. Untuk ibadah raya 2 dan 5, Anda bisa saksikan di channel YouTube Gereja Betani Salatiga di jam setengah 9 pagi dan 6 sore. Untuk minggu ini akan diadakan perjamuan kudus yang tetap bisa Anda ikuti di rumah. Anda bisa mengusahakan kebutuhan roti dan anggur secara mandiri dan secara tepat. Roti bisa menggunakan hosti atau roti tawar. Sedangkan anggur, Anda bisa menggunakan anggur perjamuan, sirup, atau air mineral. Mari kita tetap memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.